Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 2 subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Apa saja yang menjadi topik pembahasan kita? Ini dia. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai penyusunan paragraf berdasarkan teks visual. Yang kedua, PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai hak dan kewajiban warga atas minyak bumi. Mari kita mulai. Yang pertama, penyusunan paragraf berdasarkan teks visual. Seperti pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya ya, ada gambar visual yang kita ilustrasikan ke dalam kalimat. Ini contohnya. Ada gambar SPBU dan orang-orang yang sedang mengisi BBM. Kalau kita tarik kalimat, ini contohnya ya. Malam hari, banyak kendaraan bermotor yang mengisi bahan bakar di SPBU. Ada yang mengisi Pertamax ataupun Pertalite. Rata-rata satu motor mengisi sekitar 2 liter BBM dengan biaya Rp20.000. Itu contoh ya. Jadi di sini tergantung kecakapan kita masing-masing untuk menyusun kalimat berdasarkan apa? Gambar visual seperti itu ya. Mengerti ya? Ini cuma mengulang yang kemarin saja. Nanti apabila diurutkan dengan gambar-gambar lain atau kalau mungkin satu gambar kita mengurutkan per kalimat hingga menjadi paragraf yang padu seperti itu ya. Jangan lupa gunakan kaidah bahasa sesuai yang ada di KBBI ya. Kita lanjut. Yang kedua, hak dan kewajiban warga atas minyak bumi. Di negara kita ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya sebagai untuk kemakmuran rakyat ya. Ini tadi nggak salah. Jadi di situ sumber daya alam sebenarnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat ya. Semua yang ada di bumi Indonesia itu bisa dimanfaatkan, tapi dengan diatur oleh negara, oleh pemerintah ya. Biasanya pemerintah itu kan punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu yang mengelola untuk diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Contohnya seperti kemarin, perusahaan listrik negara ya. Dan lanjut, penghasil minyak bumi di Indonesia. Ini ada 4 yang terbesar ya, ada di Kepulauan Natuna, ada di Laut Jawa, ada di Kalimantan Timur, dan ada di Sumatera. Sini adalah ladang-ladang lifting minyak bumi Indonesia. Sekitar 700 ribuan barel per hari ya, produksi minyak di Indonesia. Seperti itu. Terus apa saja sih hak kita terhadap minyak bumi itu? Hak pokoknya itu sebetulnya ada 3 ini ya. Ada 3 di sini. Ada hak pemanfaatan. Pemanfaatan itu contohnya kita beli BBM di SPBU seperti itu ya. Kita gunakan untuk kendaraan bermotor kita. Hak pengelolaan. Seumpama kita punya perusahaan pengeboran minyak, kita boleh mengelola ladang-ladang minyak bumi, tapi dengan diatur oleh aturan yang
dikuasai oleh negara ya tentunya, diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen ESDM gitu ya. Terus perdagangan. Kita juga boleh melakukan jual beli BBM. Contohnya yang gampang di lingkungan kita itu ya ada pom bensin yang kecil itu atau eceran itu kan mereka membeli di SPBU terus dijual lagi. Tapi tidak boleh melakukan penimbunan ya. Terus langkah-langkah yang bisa kita lakukan apa saja sih dalam hak terhadap minyak bumi ini? Nih, memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Jelas ya. Terus yang kedua, memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar diesel untuk mesin-mesin pabrik. Ini ada kan di Pasuruan banyak pabrik-pabrik itu ya. Mereka juga diperkenankan membeli BBM solar itu untuk mesin-mesin pabrik. Terus memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan baku pembuat plastik dan aspal. Ini biasanya perusahaan-perusahaan ya untuk kemasan atau aspal itu untuk pengerasan jalan. Selanjutnya adalah memanfaatkan minyak bumi sebagai kerosin atau bahan bakar mesin jet. Aftur itu ya. Pemanfaatan minyak bumi yang terbesar itu di Indonesia ya dikomandoi oleh Pertamina. Terus kewajiban kita atas minyak bumi. Ini pokoknya ya, menghemat ini yang paling penting. Kita harus berhemat secukupnya kalau beli ya. Kalau mau pergi jauh ya beli agak banyak, tapi kalau perginya dekat-dekat ya nggak usah banyak-banyak. Toh kalau BBM itu mengendap diam di tangki kendaraan, lama-kelamaan juga akan berkurang kualitasnya ya. Terus melaporkan pelanggaran ini apabila ada terjadi tindak kecurangan ya. Kalian boleh melaporkan seumpama penimbunan BBM seperti itu ya. Atau beli BBM tidak wajar. Kadang-kadang kan ada ya. Dia punya truk, terus truknya itu dibuat untuk membeli BBM dikasih kasih modifikasi seperti itu kan nggak boleh. Terus energi alternatif ini juga penting ya untuk menghemat juga nantinya ya. Apa saja sih yang bisa kita upayakan untuk menghemat minyak bumi?